have to do this. I want to feel this with you. You're going to the lake house with your family, and I'm not going to hear any more. Jika kamu benar-benar mencintai seseorang, ya perjuangin. Jangan sampai kamu nyesel karena kamu terlambat mengungkapkannya. Atau yang lebih menyedihkan adalah kamu justru memilih pergi di saat kamu belum mengutarakan seluruh isi hatimu. Jadi tetap semangat buat kamu yang lagi berjuang. Selamat nonton dan selamat beristirahat. Mas-mas ini namanya David Elliot. Ia sudah lulus SMA, tapi sampai sekarang ia belum bisa mengungkapkan perasaannya kepada teman sekolahnya yang bernama Jade. Hal itu karena Jade tidak pernah bermain bersama teman-temannya. Bahkan dia sampai dijuluki Ratu Es karena selalu terlihat dingin dan tidak bersahabat. Padahal sebenarnya ada hal lain yang membuat Jade jadi seperti itu. Jade sendiri merupakan anak terakhir dari 3 bersaudara. Tapi kakak sulungnya telah meninggal sehingga kini ayah Jade selalu melindungi gadis tersebut, bahkan overprotective. Makanya Jade selama ini tidak pernah kemana-mana dan selalu bersama orang tuanya. Karena ayahnya tidak pernah mengizinkan Jade menghabiskan waktu bersama teman-temannya. Namun, Mace, sahabat baiknya David, selalu menyuruh David untuk mengajar Jade. Setidaknya dia bisa mengungkapkan perasaannya karena sekarang mereka udah lulus. Tapi David sendiri tahu kalau keluarga Jade ini adalah keluarga konglomerat dan terpandang di kotanya, sehingga ia tidak berani macam-macam. Namun yang namanya jodoh memang gak lari kemana. Hari Sabtu ini, David dan Jade justru bertemu tanpa sengaja di sebuah restoran. David kebetulan sedang bekerja sebagai tukang parkir di sana. Sedangkan Jade dan keluarganya pergi ke sana untuk merayakan kelulusan Jade. Sejak saat itulah mereka akhirnya berkenalan, walaupun ayah Jade terus mengawasi anak gadisnya itu. Tapi pertemuannya dengan David siang ini membuat Jade gak tenang. Ia ingin sekali bertemu dengan pemuda itu karena selama ini tertekan akibat aturan dari ayahnya. Maka dari itu Jade ingin mengadakan pesta kelulusan di rumahnya karena ia berharap bisa mengundang David. Sayangnya ayahnya yang galak itu merasa keberatan karena sejauh ini Jade tidak pernah berpesta. Namun untungnya ibu Jade tetap menuruti keinginan putrinya karena memang Jade tidak pernah meminta apapun, sehingga ia ingin mewujudkannya untuk yang satu ini. Setelah kedua orang tuanya setuju, Jade langsung memberitahu David yang masih menerima tamu di depan restoran. Namun ternyata kejadian di situ justru tidak menyenangkan karena si tamu yang sombong ini meremehkan Mace yang ingin memarkirkan mobilnya. Dan oleh karena itu, David akhirnya punya ide untuk membalas kesombongan tamu tersebut dengan membawa mobilnya jalan-jalan. Dan tak lupa David mengajak Jade untuk ikut bersamanya. Siang itu untuk pertama kalinya Jade merasa bahagia karena baru sekarang ia bisa lepas dari pengawasan orang tuanya. Sayangnya kebiasaan itu tidak bertahan lama karena begitu David mengembalikan mobilnya ke restoran, sang pemilik mobil udah marah-marah dan menuntut pihak restoran karena pelayannya mencuri mobilnya. Namun Jade dan May sama-sama mengetahui peristiwanya dan berusaha menjelaskan kepada manajer restoran. Tapi si pemilik mobil tetap meminta manajer untuk memecatnya. Hingga akhirnya David pun memilih pergi dan berhenti bekerja aja dari sana. Malamnya, Jade pun mengadakan pesta kelulusan di rumahnya. Namun pesta itu tidak berjalan seperti yang ia inginkan. Karena kedua orang tua Jade justru mengundang teman-temannya, sehingga pesta ini malah terlihat seperti pesta orang tua Jade. Namun untungnya David akhirnya datang dan ia menjelaskan kalau saat ini teman-teman sekolahnya sedang berpesta di rumah Jenny. Tapi David lagi-lagi punya ide untuk membubarkan pesta di rumah Jenny itu. Dan gak lama kemudian teman-teman SMA Jade datang ke rumah meskipun bingung karena tidak biasanya Jade mengundang teman-temannya untuk berpesta. Namun karena David yang mengundang mereka, teman-teman Jade pun datang untuk bersenang-senang. Dan mereka pun baru tahu kalau Jade ternyata merupakan teman yang menyenangkan.
Tidak hanya sekedar berpesta, Kate yang merupakan kakak kedua Jade pun juga membuat pesta semakin seru. Ia menciptakan permainan yang bisa dimainkan untuk para pasangan. Dan disinilah Jade mengajak David untuk mengikuti permainan itu. Semuanya berlangsung dengan sangat seru sampai akhirnya ayah Jade merasa terganggu dan justru membubarkan pesta ini. Meskipun ia nggak lupa mengucapkan terima kasih pada teman-teman Jade, namun ia tetap menyuruh teman-teman Jade untuk supaya segera pulang karena udah malam. Padahal alasan ayah Jade sebenarnya adalah karena ia tidak ingin Jade berteman dengan David. Menurutnya David gak pantas untuk bersanding dengan anak perempuannya. Maka ia pun melakukan segala hal untuk bisa memisahkan David dengan Jade. Apalagi pertemuan pertama mereka bukanlah pertemuan yang menyenangkan karena ayah Jade masih menganggap David sebagai pencuri. Namun namanya juga remaja yang sedang jatuh cinta, Jade dan David tidak bisa dipisahkan. Bahkan Jade tidak peduli pada ayahnya yang melarangnya untuk berdekatan dengan David. Akan tetapi Jade juga bercerita pada David bahwa ayahnya itu orang yang super protektif karena pernah kehilangan anak sulungnya. Dan sejak kakak Jade yang bernama Chris itu meninggal, ayahnya pun berubah menjadi pemurung dan selalu menjaga semua barang-barang milik Chris, termasuk mobil Chris yang udah macet dan gak bisa digunakan lagi. Keesokan harinya, David pun menghubungi Jade dan memintanya untuk pergi ke bengkel ayahnya, karena katanya David punya kejutan untuk Jade. Namun ternyata kejutan ini bukan untuk Jade, melainkan ayahnya Jade. David yang udah terbiasa membantu ayahnya di bengkel kini memperbaiki mobil Chris supaya bisa meluluhkan hati ayahnya Jade. Hal ini pun membuat Kate dan ibunda Jade merasa tersentuh karena David telah membantu mereka. Tapi sayangnya sang ayah tetap berhati batu. Sampai ibunya Jade pun membujuknya supaya mengizinkan David ikut makan malam bersama keluarga Jade. Akhirnya ayah Jade pun mau menerima David sebagai tamunya. Tapi pada saat makan malam berlangsung, ayah Jade justru bercerita tentang putri bungsunya yang akan melanjutkan sekolah kedokteran. Bahkan sebelum itu Jade akan magang bersama dokter kardiologi dan segera berangkat 2 minggu lagi. Cerita ini pun membuat David terkejut karena Jade tidak mengatakan apapun soal ini. Karena sebenarnya Jade ini tidak ingin menuruti permintaan ayahnya itu. Setelah menceritakan rencana pendidikan Jade, ayah Jade pun bertanya mengenai rencana masa depan David yang ternyata tidak ingin kuliah. Sekarang David hanya ingin membantu bengkel ayahnya. Ayah Jade yang mendengar itu pun langsung gak suka dan menganggap David gak punya masa depan yang cerah. Ayah Jade khawatir seandainya Jade menikah dengan David, maka David tidak bisa menghidupi Jade. Sementara Jade yang nantinya akan menjadi dokter seharusnya mendapat jodoh yang sepadan dengan dirinya. Namun David pun menentang pernyataan itu karena ia yakin bahwa yang mendasari sebuah hubungan adalah cinta. Karena jika ada permasalahan dalam pernikahan, maka satu-satunya yang bisa menyelamatkan hanyalah cinta. Dan David memiliki cinta itu untuk Jade. Setelah mendengar isi hati David, Jade pun semakin terpesona. Apalagi David adalah cinta pertamanya. Baru kali ini Jade menemukan laki-laki yang mendekatinya dan mengatakan hal itu di depan ayahnya. Bahkan David punya banyak kejutan untuk Jade, seperti pada liburan musim panas kali ini. Bersama-sama dengan Kate dan pacarnya, David dan Jade pun ikut berlibur selama 10 hari. Dalam 10 hari itu, Jade merasa sangat bahagia karena David adalah pacar pertamanya. Selama ini Jade hanya mengisi waktunya dengan belajar atau berlibur bersama keluarganya. Jadi saat ini adalah kesempatan bagi Jade untuk merasakan masa mudanya yang sangat menyenangkan, seperti anak lulusan SMA pada umumnya. Sampai akhirnya liburan itu usai dan Jade harus pulang. Tapi jika liburan itu selesai, berarti Jade akan berangkat magang. Dan itu tandanya ia harus berpisah dari David karena ia akan tinggal di asrama. Tentu saja hal itu membuat Jade langsung merasa sedih karena ia tak mau berpisah dan masih ingin menikmati masa-masa kasmarannya bersama David. Dan oleh karena itu ia pun meminta David untuk menahannya supaya nggak berangkat. Tapi bagaimanapun juga David gak ingin menghalangi Jade untuk meraih masa depannya. Meskipun ia juga sama-sama tidak ingin berpisah dengan Jade.
Tapi alasan jujur David ini sudah cukup untuk membuat Jade akhirnya membatalkan magangnya dan memilih tinggal di rumah sebelum masuk sekolah kedokteran. Dan tentu saja hal ini membuat ayah Jade murka karena Jade telah menyia-nyiakan kesempatan magangnya yang berharga itu. Ia begitu menyayangkan keputusan Jade yang tidak memikirkan masa depannya. Tapi bukannya takut, Jade justru melawan sang ayah karena ia yakin jika ia akan mendapatkan kesempatan lainnya saat udah berkuliah nanti. Hal ini pun membuat ayah Jade langsung menuduh David telah membuat putri bungsunya berubah. Dulu Jade adalah seorang anak yang penurut, tapi sekarang justru berani melawannya, bahkan sudah merasa yang paling tahu tentang masa depannya. Namun ibu Jade berusaha menenangkan suaminya dan memaklumi tindakan putrinya seperti kebanyakan para ABG yang masih punya emosi meledak-ledak. Ternyata esok harinya ayah Jade mengajak seluruh keluarganya untuk pergi ke rumah lama mereka yang ada di dekat danau, sehingga mereka pun menyebutnya dengan rumah danau. Pada intinya karena Jade membatalkan magangnya, maka ayah Jade harus melakukan sesuatu untuk memisahkan Jade dengan David. Hal ini pun membuat Jade marah, tapi dia tidak bisa melawan keputusan ayahnya untuk yang satu ini. Jade tidak kehilangan akal, dia pun menghubungi David dan mengundangnya untuk datang ke rumah danau. David yang sebelumnya tidak tahu masalah keluarga Jade pun pergi ke sana dengan senang hati. Ia juga berpamitan dengan ayahnya yang baru mengetahui kalau David ternyata punya keinginan untuk berkuliah. Dan David pun bercerita kalau hal ini karena ibu Jade yang ingin merekomendasikannya ke universitas tempatnya dulu mengajar. Setelah melihat anaknya yang tampak lebih bersemangat, ayah David pun membiarkannya karena sebagai orang tua, dia hanya ingin melihat kebahagiaan anaknya. Gak lama kemudian David tiba di rumah danau, namun gak disangka tahu-tahu ayah Jade marah dan ingin mengusir David. Akhirnya David tahu kalau undangan ini hanyalah dari Jade, bukan dari ayahnya langsung. Namun untungnya Kate dan ibu Jade mendukung keputusan Jade untuk menerima David datang ke sini. Karena tidak bisa dipungkiri kalau sekarang David sudah menjadi sumber kebahagiaan anak putri satu-satunya itu. Setelah melihat suasana yang tidak menyenangkan itu, David pun berniat untuk pulang. Tapi Jade melarangnya dan justru mengajaknya bersenang-senang di danau. Meskipun awalnya merasa sangat kecewa, tapi akhirnya ibu Jade berhasil menenangkan suaminya supaya bisa menerima David dalam liburan keluarga mereka kali ini. Ibu Jade juga mengingatkan kalau Jade masih remaja dan waktunya untuk bersenang-senang. Setelah itu mereka semua makan siang dan ayah Jade akhirnya minta maaf pada David. Ia beralasan kalau selama ini terlalu melindungi Jade dan menginginkan yang terbaik untuk Jade. David pun memaafkan ayah Jade dan ia juga berterima kasih pada ibunya yang memberikan surat rekomendasi untuk kuliah. Di sini ayah Jade baru tahu kalau David sudah berubah pikiran dan berniat untuk kuliah. Namun suasana makan siang yang tadinya terasa hangat tiba-tiba berubah karena teman ayah Jade datang. Seketika itu pula makan siang itu bubar dan berubah menjadi mendung. Tapi David belum mengerti dan Jade juga tidak mau cerita. Malamnya mereka semua pesta kembang api di tepi danau, kecuali ayahnya Jade. Tapi tidak ada yang menyadari akan hal itu, sampai Kate menyuruh David untuk mengambil stok kembang api di gudang. Dan saat David berniat mengambil kembang apinya, ia justru menemukan ayah Jade berselingkuh dengan temannya. Hal ini pun membuat David terkejut, tapi dia menutupinya dari Jade, karena ia nggak ingin Jade merasa kecewa terhadap ayahnya sendiri. Meskipun David ingin menyimpannya sendirian, tapi ia tetap kepikiran hal semalam. Esok harinya, ia pun bertemu dengan ayah Jade yang ternyata udah bangun. Awalnya David masih ingin menghormati ayah Jade, tapi ayah Jade justru tiba-tiba berbaik hati padanya, sehingga David pun curiga. Bahkan setelah itu ayah Jade mengajak David ke danau untuk menceritakan sejarah rumah danau ini yang menyimpan banyak masa lalu ketika anak-anaknya masih kecil. Ayah Jade berkata kalau ia sangat menyayangi anak-anaknya, sehingga ia tak mengherankan kalau ia begitu ingin melindungi Jade. Setelah mendengar pidato dari ayah Jade ini, lama-lama David pun merasa muak karena baginya hal ini hanyalah omong kosong belaka. Karena pada kenyataannya ayah Jade justru mengkhianati anak dan istrinya.
Tapi David berjanji kalau ia tidak akan membocorkan rahasia ini kepada Jade karena ia tahu Jade adalah gadis yang sangat menyayangi ayahnya. Makanya ia tidak mau Jade harus kecewa karena pengkhianatan ayahnya ini. Namun ayah Jade justru berkata kalau David hanya memfitnahnya dan ia menganggap David masih kecil sehingga gak ngerti apa-apa tentang hubungan orang dewasa. Padahal setelah itu ayah Jade langsung menyewa detektif untuk membongkar masa lalu David yang kelam. Namun ibunya Jade yang belum mengetahui rencana suaminya ini justru menitipkan surat rekomendasi David kepada ayahnya karena mereka kini sedang jauh dari pusat kota. Surat itu berisi tentang David yang telah membuat keluarga mereka menghangat lagi. David seolah-olah malaikat yang dikirim oleh Tuhan untuk menyatukan keluarga mereka yang berduka akibat kehilangan Chris. Hubungan antara Jade dan David juga bisa menginspirasi ibu Jade untuk mengembalikan keutuhan keluarga itu melalui cinta. Sementara itu, Jade pun pergi ke kota bersama kakaknya dan juga David. Dan kebetulan di sana mereka bertemu dengan Mace yang langsung mengajak mereka menyelinap di kebun binatang yang udah tutup. Tadinya David gak mau ikut karena tidak ingin membuat masalah. Namun karena Jade ingin ikut bersama Matt, maka David pun menuruti keinginan kekasihnya. Akhirnya malam itu mereka bersenang-senang di kebun binatang bersama teman-temannya yang lain. Di sini Kate juga menyadari kalau adiknya bisa menjadi lebih ceria setelah berpacaran dengan David. Karena sebelumnya Jade menjadi orang paling pendiam sejak kakaknya meninggal. Maka dari itu Kate berterima kasih pada David karena telah mengubah adiknya yang sempat mendapat gelar Ratu Es tersebut. Namun sayangnya di tengah keseruan mereka bermain di kebun binatang, Jenny, mantannya David, melaporkan tindakan kriminal ini pada polisi. Alhasil mereka pun langsung kabur, tapi David berusaha melindungi teman-temannya dengan mengalihkan perhatian polisi. Sayangnya David justru tertangkap dan ia harus ditahan. Setelah itu Jade pun pulang sambil menangis karena David ditangkap polisi. Ia memohon bantuan orang tuanya untuk membebaskan David karena ia tahu David tidak bersalah. Bahkan David justru ingin menyelamatkan mereka semua supaya tidak berurusan dengan polisi. Namun ayah Jade tidak ingin menuruti permintaan putrinya karena ia tahu kalau dulunya David selalu bermasalah dengan polisi. Bahkan sempat beberapa kali masuk penjara. Ayah Jade pun heran kenapa anaknya bisa tergila-gila dengan pemuda kriminal seperti itu. Padahal ia tidak punya masa depan yang baik. Tapi lagi-lagi ibu Jade membujuk suaminya supaya bisa mengeluarkan David dari kantor polisi. Karena meskipun David punya masa lalu yang buruk, ia tetap punya masa depan yang bisa diperjuangkan. Akhirnya ayah Jade pun pergi ke kantor polisi dan memberikan uang jaminan untuk membebaskan David. Tapi ayah Jade justru berkata kalau ia melakukan ini supaya David bisa menjauhi anaknya. Bahkan sekarang Jade sudah memutuskan untuk pergi magang dan ingin meninggalkan David karena David tidak pantas untuk Jade, kata ayahnya. Begitu juga seperti ayah David yang dulu ditinggalkan oleh ibu David karena ayah David yang cuma tukang bengkel aja. Dari sinilah David menyadari kalau ayah Jade menyelidiki masa lalunya. Sayangnya ia tidak punya pembelaan untuk itu karena semua yang dikatakan ayah Jade tentang dirinya memanglah benar. Sehingga mau gak mau ia pun harus pergi dan menjauh dari Jade. Meskipun itu artinya dia harus melawan perasaannya sendiri. Begitu ayah Jade pulang, Jade langsung mencari David. Namun ayahnya Jade berkata kalau David udah pergi. Jade pun marah dan ia ingin menemui David sendirian untuk menjelaskan kesalahpahaman antara dirinya dengan ayahnya. Pada saat itu kebetulan David sedang bertemu dengan Mace yang ternyata mengajak Jenny, mantannya David. Kedekatan David dengan Jenny ini pun membuat Jade salah paham dan ia otomatis mempercayai ucapan ayahnya. Dan meskipun David berusaha menjelaskan permasalahan antara dirinya dengan ayah Jade, Jade tetap gak percaya sama David. Ia pun memilih pergi, namun nasib malang menimpanya. Jade. Setelah itu, Jade dibawa ke rumah sakit. Sayangnya David gak diizinkan bertemu dengan Jade, sehingga ia meminta ayahnya untuk datang ke sana menemaninya.
Akhirnya ayah David dan ayah Jade pun bertemu. Namun di situ ayahnya Jade justru meminta ayahnya David agar melarang anaknya bertemu dengan putrinya. Dan setelah Jade sembuh, dia pun tetap mencari David. Tapi ayah David melarangnya untuk bertemu dengan anaknya. Sekalipun Jade hanya ingin berpamitan karena ia akan berangkat kuliah. Akhirnya karena gak boleh ketemu, Jade pun berangkat sambil membawa kesedihan. Tadinya ia sempat berharap jika ia akan bertemu dengan teman-teman baru, bahkan pacar baru. Namun rasanya tidak pernah sama ketika ia bersama David. Hal ini justru membuat Jade semakin merasa sedih dan terus merindukan rumahnya. Sementara itu, David kebetulan bertemu dengan ibu Jade yang ada di toko buku. Setelah itu, mereka makan siang bareng. Dan David bercerita kalau sekarang ia tidak berkuliah karena tidak diterima di universitas yang dia inginkan. Barulah kemudian David menanyakan kabar Jade yang ternyata kini sudah punya kekasih. Namun meskipun begitu, David ingin bertemu dengan Jade sekali lagi supaya ia bisa mengucapkan perpisahan dengan lebih baik. Dan karena ibu Jade melihat kesuguhan David, maka beliau pun memberitahukan jadwal kepulangan Jade pada pemuda itu. Beberapa minggu kemudian, kedua orang tua Jade menjemput anaknya di bandara. Namun untuk saat ini, ibu Jade sudah merasa lelah dengan suaminya yang terlalu egois. Bahkan ternyata selama ini, ia tidak pernah mengirimkan surat rekomendasi David untuk Helen yang merupakan teman ibu Jade. Dan hal itulah yang membuat David tidak bisa berkuliah, sehingga menjadi alasan bagi ayah Jade untuk tidak merestui hubungan mereka. Dan dari sini ayah Jade menyadari kalau ibu Jade sempat bertemu dengan David. Dan ia juga akhirnya tahu kalau ibu Jade memberitahu jadwal pulang Jade kepada David. Sehingga membuat ayah Jade semakin takut kalau anak bungsunya bertemu dengan pemuda itu lagi. Sementara itu, David ternyata berhasil bertemu dengan Jade. Awalnya Jade merasa bingung dengan keberadaan David karena mereka sudah lost kontak sejak Jade mulai kuliah. Tapi David akan menceritakannya nanti jika Jade ingin bertemu dengannya lebih lama. Jade sendiri pun kembali bingung, tapi ia juga tak bisa menutupi kerinduannya pada cinta pertamanya itu, sehingga ia pun tidak bisa menolak kedatangan David kembali di hidupnya. Sementara itu, seperti yang telah direncanakan, Jade pun pulang bersama sang ayah yang langsung merasa lega karena ia berpikir kalau David tidak bertemu dengan Jade. Akan tetapi suasana rumah pun juga tidak menyenangkan gara-gara Kate memutar piringan hitam milik Chris yang membuat sang ayah langsung marah karena menganggap Kate tidak menghormati barang-barang milik kakaknya. Kate pun juga ikut marah karena baginya ayahnya terlalu khawatir berlebihan dan menyimpan barang-barang lama hanya akan membuat benda-benda itu rusak dengan percuma. Akhirnya Kate pun memutuskan keluar dari rumah bersama pacarnya. Begitu juga dengan ibu Jade yang memilih pergi karena ia sudah muak dengan sikap suaminya. Padahal tanpa disadari rumah itu perlahan-lahan dilahap si jago merah karena ternyata ayah Jade tanpa sengaja menyenggol lilin yang masih menyala. Jade sendiri tadinya sudah siap-siap untuk dijemput oleh David. Namun begitu ayahnya mengetahui rencana Jade, ia pun langsung melarangnya. Ia bahkan ingin memukul David sampai akhirnya ia sadar kalau tindakannya itu berlebihan. Namun begitu masuk ke rumah lagi, ayah Jade kaget saat menyadari rumahnya kebakaran dan sumber apinya berasal dari kamar Chris. Ia pun berusaha menyelamatkan barang-barang milik Chris yang masih tersisa. Sementara itu David yang mengetahui rumah Jade terbakar langsung menolong ayahnya Jade. Ia yang tidak tahu masalah keluarga Jade pun berusaha mencari ibu Jade dan Kate sampai tidak memperdulikan keselamatannya sendiri. Dari sinilah ayah Jade menyadari kalau David sebenarnya laki-laki yang baik. Dan oleh karena itu ia pun memutuskan untuk meninggalkan benda-benda peninggalan Chris yang akhirnya ikut terbakar. Supaya bisa menyelamatkan David dan mereka berdua keluar dari rumah itu dengan selamat. Keesokan harinya, Jade pun mengunjungi makam Chris sebelum liburan bersama David. Di sana, Jade bertemu dengan ibunya dan ia menyayangkan keputusan ibunya yang ingin berpisah dengan sang ayah. Namun bagaimanapun juga ibu Jade merasa bahwa inilah jalan terbaik untuk keluarga mereka. Dan setelah perjuangan yang tiada akhir, kini ayah Jade telah mengizinkan putrinya untuk memilih David sebagai kekasihnya.
Dan maka sekarang Jade pun bisa liburan sama David dengan perasaan tenang dan juga bahagia.